Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi. Selamat berjumpa lagi dengan saya Siti Nurlailasari dari KCD Wilayah 1 Kabupaten Bogor, SMA Negeri 1 Rancabungur. Bertemu dengan saya di mata pelajaran Pendidikan Pancasila dan Kewarganegaraan kelas 10. Marilah kita simak bersama. Pada pertemuan ini, saya akan menyampaikan pembelajaran tentang elemen Pancasila unit 3. Tujuan pembelajaran pada materi ini, peserta didik mampu mengidentifikasi peluang dan tantangan penerapan nilai Pancasila di dalam kehidupan sehari-hari, baik di lingkungan keluarga, di lingkungan sekolah, di lingkungan masyarakat, dan di lingkungan berbangsa dan bernegara. Peluang penerapan nilai-nilai Pancasila dapat dilakukan di mana saja. Peluang itu bisa saja peluang yang real, yang nyata, yang secara langsung, atau juga peluang penerapan nilai Pancasila yang diterapkan di dalam media sosial. Pada media sosial, di samping ada peluang, ada juga tantangan-tantangan dalam penerapan nilai-nilai Pancasila. Kita simak terlebih dahulu pengertian dari peluang. Pengertian peluang adalah kesempatan dan usaha untuk mencapai persatuan dan kesatuan dengan menerapkan nilai-nilai Pancasila. Peluang yang disampaikan di sini adalah bagaimana menggunakan peluang penerapan nilai-nilai Pancasila pada media sosial. Karena kita akan membicarakan atau membahas tentang bagaimana peluang penerapan nilai Pancasila pada media sosial. Sebelumnya, mari kita ketahui dulu pengertian dari media sosial. Media sosial adalah sebuah media online yang menggunakan teknologi yang berbasis web, yang mengubah komunikasi menjadi lebih interaktif. Di mana pada masa sekarang, pemanfaatan teknologi internet pada era digital merupakan salah satu sarana yang tepat untuk dijadikan peluang dalam penerapan nilai-nilai Pancasila. Melalui apa? Melalui hasil karya peserta didik yang kemudian dipublikasikan melalui media sosial. Sehingga nilai-nilai Pancasila yang disampaikan lebih menarik bagi generasi muda dan masyarakat tentunya. Pemanfaatan sosial media membuat generasi milenial mempelajari Pancasila dalam bentuk teori dan realitas, memunculkan kreativitas dalam pembelajaran berjalan dua arah, dan membuat konten Pancasila menyebar secara luas. Contoh peluang penerapan nilai-nilai Pancasila pada media sosial. 1. Berbagi informasi, misalnya kita dapat memberikan informasi tentang nilai tersebut kepada masyarakat luas. Yang kedua, tolong-menolong, di mana kita dapat memberikan bantuan kepada masyarakat atau seseorang yang terkena musibah. Yang ketiga, membuat karya, di mana kita bisa membuat suatu karya yang isinya adalah ajakan atau penerapan nilai-nilai Pancasila. Untuk lebih jelasnya tentang berbagi informasi pada media sosial, misalnya kita berbagi informasi itu bisa menyampaikannya melalui WA, melalui Instagram, melalui Facebook, ataupun melalui YouTube. Informasi yang seperti apa yang disampaikan? Yaitu informasi tentang pekerjaan, informasi tentang pelajaran, informasi tentang usaha atau bisnis, informasi tentang peluang untuk masuk ke perguruan tinggi negeri, informasi bagaimana menerapkan nilai Pancasila atau contoh-contoh penerapan nilai Pancasila, atau juga informasi tentang kebudayaan-kebudayaan daerah. Inilah bentuk-bentuk dari hasil karya yang bisa kita bagikan kepada masyarakat luas pada media sosial. Misalnya kita membuat artikel yang isinya penerapan nilai Pancasila, atau kita membuat poster yang isinya adalah tidak boleh melanggar nilai Pancasila, atau juga kita bisa membuat film pendek yang kita upload di YouTube tentang penerapan nilai-nilai Pancasila. Contoh dari artikel ini yang berisi penerapan nilai Pancasila bisa dibagikan melalui Instagram atau FB. Jadi kita bagikan ke teman, kemudian ke saudara-saudara, atau ke masyarakat luas, sehingga mereka bisa menerima informasi itu secara cepat. Apakah tantangannya? 1. Arus globalisasi, di mana pada masa ini semua kebudayaan dapat masuk dengan mudah dan dapat diakses dengan mudah. 2. Adanya ujaran sara dan kebencian, di mana banyaknya berita-berita hoax. Yang ketiga, masuknya ideologi asing masuk ke Indonesia.
Yang terakhir, kurangnya pengawasan penggunaan teknologi dari orang tua terhadap anaknya, sehingga banyak generasi-generasi yang menggunakan teknologi tidak tepat guna. Bagaimana cara menghadapi tantangan-tantangan tersebut? Yaitu dengan menjadikan nilai-nilai Pancasila sebagai filter dan cara pandang kita dalam kehidupan sehari-hari di lingkungan sekolah, keluarga, masyarakat, berbangsa, dan bernegara. Jadikan nilai-nilai Pancasila sebagai pedoman di saat kita berperilaku dan bertindak. Marilah belajar mengatakan tidak jika hal itu tidak sesuai dengan nilai-nilai Pancasila. Katakan tidak jika perilaku kita itu dapat merugikan kehidupan kita. Belajar bijak dalam menggunakan teknologi. Itulah peluang dan penerapan nilai-nilai Pancasila pada media sosial. Semoga bermanfaat. Terima kasih. Wassalamualaikum.